Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid memberikan klarifikasi terkait wacana pemanfaatan tanah nganggur atau terlantar. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu tidak menyasar tanah milik warga, melainkan lahan berstatus hak guna usaha dan hak guna bangunan yang tidak produktif. Penertiban jutaan hektar lahan ini didasari dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun Nusron juga memastikan tanah milik warga seperti sawah produktif, pekarangan hingga tanah waris yang bersertifikat hak milik tidak akan berdampak. Ya, proses penetapan tanah terlantar sendiri memakan waktu hingga 587 hari sejak evaluasi pertama dilakukan. Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar akan dikelola oleh Bank Tanah dan dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, energi hingga cadangan strategis negara. Kementerian ATR BPN menghimbau pemegang konsesi HGU dan HGB untuk memanfaatkan lahannya secara optimal agar tidak masuk ke kategori tanah terlantar. ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah terlantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Iya, kayaknya nih Sinta Bapak Menteri ini lagi bercanda kayaknya ya. Bercandanya bikin deg-degan. Kalau bercanda itu Pak harusnya bikin ketawa, bukan bercandanya bikin deg-degan ya. Karena kalau dilihat nih, jadi bikin deg-degan orang yang punya tanah nganggur nih Sinta. Betul ya. sekali. Mungkin Jadi, ada juga sebagian dari kita yang memang memiliki tanah mungkin ya sengaja belum dibangun apa-apa gitu belum ya. ada duitnya mungkin ya kan, jadi Betul nganggur sekali. tanahnya ya. Betul sekali Mbak Maria. Tapi mungkin bukan hanya Maria saja yang deg-degan, rakyat juga banyak yang sempat khawatir begitu ya. Tapi akhirnya sudah diklarifikasi jika tanah yang dimaksud pemerintah ini adalah bukan tanah yang dimiliki oleh pribadi atau masyarakat begitu ya, tapi lebih kepada tanah-tanah seperti tadi sudah disampaikan begitu ya, guna bangunan, hak guna usaha yang diterlantarkan atau mungkin tidak diawasi ya Mbak Maria. Karena tanah yang akan dilirik oleh pemerintah itu tadi ada jutaan hektar tanah, statusnya itu hak guna usaha, HGU ataupun juga HGB ya atau hak guna bangunan dalam kondisinya terlantar. Jadi ya mungkin bisa bermanfaat secara optimal bagi masyarakat gitu kalau mungkin dialihfungsikan atau mungkin diambil oleh negara gitu. Betul sekali. Jadi artinya kalau begini kan sudah cukup setuju ya karena kan kalau tanah nganggur bisa digunakan untuk program-program pemerintah yang menjadi berdampak juga ya pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintah juga kita lihat kan begitu banyak program-program prioritas yang cukup strategis seperti misalnya program makan bergizi gratis. Jadi mungkin tanah-tanah nganggur ini bisa dipergunakan untuk menanam sayur-sayuran atau mungkin nanti kita serahkan ke pemerintah ya akan digunakan untuk apa saja. Bangun rumah murah juga bisa sih ya, bangun rumah murah, puskesmas, klinik, urban farming tadi kamu bilang ya, buat nanam sayur-sayuran atau juga lapangan olahraga. Kan sekarang lagi hype-nya olahraga ya, tapi ini yang gratis. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan, masyarakat lebih sehat dengan fasilitas dari pemerintah gitu. Betul sekali, jadi balik lagi masyarakat tidak perlu khawatir ternyata bukan tanah milik masyarakat atau milik pribadi ya, tapi lebih kepada HGU dan juga HGB. Dan ya tadi ya sudah ditekankan lagi, Pak Menteri bilang bahwa tanah milik rakyat yang memiliki status sertifikat hak milik maupun hak pakai ini tidak boleh diambil
oleh pemerintah karena itu haknya penuh. Begitu, Maria. Kita catat ya Pak, ya kami maafkan ya, dan kami juga maafkan ya, kalaupun sempat tadi buat deg-degan gitu. Betul sekali, Maria. Tapi ya tadi ya, dengan kabar ini kita sempat deg-degan. Bukan hanya soal tadi ya, bahwa tanah mungkin bisa diambil, tapi juga ya masyarakat mungkin perlu informasi yang kedepannya lebih valid lagi ya. Jadi mungkin sebelum memberikan informasi kepada masyarakat, ada baiknya mungkin dari kementerian dicek dulu begitu ya informasinya, jangan bikin was-was, tapi syukurnya sekarang sudah diklarifikasi. Iya, mudah-mudahan ya. Aku sih kalau misalnya mungkin bisa dikasih ide juga nih, mungkin dengan dikasih sertifikat tadi tuh, sertifikatnya gratis gitu ya. Jadi lebih enak kan jadi juragan tanah gitu. Nah tapi untuk kali ini aku juga tetap akan bakal bagi-bagi yang sesuatu yang menarik. Apa tuh Mbak Maria? Sertifikat tanah di Pondok Indah, Menteng? Mau boleh. Aduh bingung juga ya. Atau mau bagi-bagi yang lain, kayaknya bagi-bagi informasi ya nih bisa nih kayaknya nih. Sinta, Oke, silakan. kita ke informasi selanjutnya ya Mbak Maria ya. Ya, pemirsa, kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia buka suara terkait kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan Payment ID yang akan mata-matai transaksi keuangan masyarakat. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono memastikan Bank Sentral menjamin tidak akan masuk ke ruang privasi masyarakat dengan memantau satu persatu transaksi masyarakat dalam penerapan Payment ID atau Payment ID. Saat ini BI juga tengah melakukan uji coba dalam menyalurkan bantuan sosial non-tunai yang akan dilakukan oleh pemerintah. Diki menyebut pada September mendatang Payment ID akan diuji coba dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai yang akan dilaksanakan pemerintah di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait untuk mengetahui permasalahan yang berpotensi terjadi ketika sistem tersebut diterapkan. Nah, Bank Indonesia juga buka suara soal sistem Payment ID yang dikabarkan akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menggelar atau mengejar penerimaan negara. Payment ID juga merupakan sebuah sistem data transaksi keuangan yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Diki Kartikoyono mengatakan tanpa Payment ID, DJP sudah memiliki instrumen kuat yang berbentuk undang-undang untuk mengejar pendapatan pajak. Saat ini, Payment ID masih dalam tahap uji coba atau eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai. Itu kan ada undang-undang pajak sendiri yang kemudian tentunya ada kewenangannya dari masing-masing lembaga gitu loh. Nanti yang tentu bagian dari proses ini yang tahu adalah sebagaimana tadi Mbak Munang sampaikan, ya itu harus tanyanya ke Ditjen Pajak gitu. Itu yang kemudian penting buat saya sampaikan. Nah Mbak Maria sebagai penyuka kopi alias selalu jajan kopi, nanti ke depannya ya bisa ketahuan nih sudah berapa gelas kopi yang dibeli oleh Mbak Maria, nanti ketahuannya oleh Bank Indonesia. Jadi udah nggak ada rahasia lagi nih antara Mbak Maria dan juga Sama Bank bisa Indonesia. juga ketahuan gini Kak, kalau misalnya pegawai Bank Indonesia nih naik ojol gitu ya, terus duitnya kurangnya dikit padahal terpaksa top up-nya harus cuma 10.000 atau 15.000. Ih, kok cuma 15.000 sama 10.000 ya top up-nya kan kurangnya cuma dikit. Jadi Nggak artinya apa-apa. kedepannya sudah nggak ada rahasia lagi, setiap transaksi nanti bisa diketahui ya atau ketahuan ya. Semua jejak transaksi kita akan dideteksi oleh pegawai Bank Indonesia dan reportnya ini bisa diintip oleh bank dan juga non-bank saat kita mau mengajukan pinjaman atau juga kredit. Wah, ketahuan nih sehari jajannya berapa kali ya? Tidak ada dusta di antara kita gitu ya Betul. judulnya ya, tidak ada dusta di antara kita dan BI ya. Tapi pastinya ini sesuai dengan penegasan Bank Indonesia kalau bank dan non-bank tidak bisa meminta rekam data transaksi kita kalau nggak dapat persetujuan dari kita sendiri. Nggak boleh asal, jadi disetujui atau enggak baru boleh diintip. Oke, harusnya sih memang seperti itu ya. Jadi data kita nih kalau secara umum ini tetap aman dilindungi oleh Bank Indonesia dan juga pihak lain seperti misalnya bank, non-bank ini hanya akan meminta report jika memang kita sendiri sedang ada keperluan. Nah, kalau di luar itu ya data ini hanya kita dan pegawai Bank Indonesia yang tahu. Iya kan sifatnya private ya. Cuman
Cuman emang keberadaan payment ID ini memang mengejutkan, gitu. Sekali lagi mengejutkan karena wow, betul-betul historis transaksi keuangan kita terpampang nyata ya, nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Dan mungkin begini Mbak Maria, harapannya pegawai yang bertugas mengelola payment ID kita ini juga merupakan SDM-SDM yang amanah, Harus. pihak-pihak yang memang memiliki integritas yang tinggi, apalagi Bank Indonesia sendiri adalah lembaga independen yang terpercaya ya Mbak Maria. Semoga data-data dan setiap transaksi yang kita lakukan ini juga mungkin nanti ke depannya tidak disebarluaskan, kan hanya kita dan Bank Indonesia ya. Bahaya ya, harus amanah. Kalau tadi mengutipnya amanah, harus amanah. Apalagi data keuangan seluruh warga negara Indonesia. Gitu. Iya, dan sekarang ini kan katanya Bank Indonesia atau Payment ID ini belum menjadi salah satu sumber bagi Ditjen Pajak untuk mengejar pajak. Tapi kalau ke depannya kita nggak tahu ya akan seperti apa. Ini kan masih akan diuji coba ya. Apakah Payment ID ini cukup efektif untuk bisa mungkin nge-track atau tracing ya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bicara lebih dalam soal kerjasama dengan Dirjen Pajak, ya masih terlalu awal banget ya. Karena kan Payment ID-nya sendiri ini belum launching yang pertama. Terus rencananya nanti launchingnya di 2027. Cuman memang di 17 Agustus nih besok ada penandatanganan Payment ID diperkirakan untuk membantu bansos. Tapi sifatnya sebenarnya belum launching. Jadi secara apps mungkin ya masih belum. Baru diperkenalkan, ya, baru di-sounding nih akan ada Payment ID. Mungkin 2027 nih persiapannya ya. Persiapannya, tapi sebentar lagi loh 2027 tuh nggak terasa ya. Nggak tinggal lama, 2 tahun lagi, nggak lama lagi. Dan pemirsa, data yang dikumpulkan Bank Indonesia ini nantinya akan diminta oleh lembaga atau institusi lain. Jadi gimana nih, kan misalnya bank dan juga non-bank aja, tapi ternyata nggak bisa langsung minta report transaksi kita begitu saja kalau tanpa persetujuan kita. Jadi sebetulnya mungkin boleh dikatakan nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya kalau kita jujur-jujur aja sebetulnya ya kan, karena ini hanya Bank Indonesia dan kita saja begitu Pak Maria. Cuman ya malu aja ya kalau ternyata sehari kita beli kopinya bisa 8 gelas, 7 gelas. Tapi kalau soal ini aku mau nanggepin sih, mungkin ini bergantung dengan kebijakan pemerintah dan juga BI ya kan. Cuma seharusnya ada MOU nih, kerjasama dong, dan masyarakat kan terinfo sebelumnya kalau ada sharing data. Tapi ya soal sharing data ini mungkin atau tidak ya, kalau mungkin bisa sejauh mana. Dan memang kita juga masih perlu tunggu lagi ke depan gimana keputusan dari Bank Indonesianya seperti apa. Iya, harapannya dari kita masyarakat jika inovasi dari Bank Indonesia ini tetap bisa dijalankan dengan baik dan juga amanah, tentunya jangan sampai mencederai kepercayaan kita ya, Mbak Maria. Dan harapannya lembaga dan institusi lain juga yang kerjasama ke depan dengan Bank Indonesia juga aman dan tidak menyalahgunakan data kita. Intinya ingat ya, harus dari kita untuk kita, jangan sampai malah disalahgunakan atau bahkan di kemudian hari merugikan kita selaku masyarakat dan juga warga Indonesia. Amin, cuma bisa amin deh pokoknya ditutup ya, semua demi kebaikan bangsa dan negara ini ya. Oke, ada lagi nih informasinya nih ya. Informasi yang terakhir, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan ada lebih dari 100.000 penerima bansos yang seharusnya tidak menerima bantuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55.000 penerima sudah dihentikan bantuannya, sementara 44.000 lainnya masih dalam proses penonaktifan. Ya, Gus Ipul mengungkapkan penerima bansos berprofesi anomali ini mencakup ASN, TNI Polri, dokter, dosen, manajer eksekutif, serta pegawai BUMN dan BUMD. Dan temuan PPATK pun mencatat sebanyak 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bantuan sosial. Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan pihak terkait. Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang menekankan pentingnya akurasi interoperabilitas, pembaruan data dan sinergi antar kementerian lembaga. Ya, saya lagi ndalemin. Ini kan baru kita terima ya. Menurut sebagian, menurut informasi ya, yang perlu dikonfirmasi itu mereka pada dulu pengakuannya pada saat membuka rekening gitu. Jadi saya buka rekening, saya pakai BUMN mungkin gitu ya, mungkin perawat, mungkin ini yang sebenarnya di dalam ketentuan mereka tidak boleh menerima bansos. Maka itu kita akan tindak lanjuti, kalau benar ya akan kita coret, tidak akan menerima bansos lagi di triwulan ketiga ini. Artinya yang sekitar 55.000 ya Gus yang sudah dinonaktifkan. Oh ya,
dari 100.000 sekian 55.000 sudah kita coret, tidak akan terima lagi, 44 masih pendalaman. Artinya yang 55.000 itu profesinya sudah dipastikan sesuai gitu dengan saat Yang sudah tidak sesuai, artinya sudah tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Nah, Mbak Maria, coba kita hitung ya, dari 100.000 orang dikali Rp600.000, ini menjadi bantuan sosial yang BNPT akan berikan atau bantuan pangan non tunai. Berarti selama 3 bulan negara ini akan membayarkan 60 miliar untuk orang yang tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, jika ditotal dari bulan Januari sampai dengan Juni berarti ada sekitar 120 miliar rupiah. Ini angka yang tidak sedikit, Mbak Maria. Kita lihat ya, 120 miliar ini bisa bangun macam-macam ya, bangun sekolah, puluhan sekolah begitu ya kan, kalau dilihat 120 miliar. Dan parahnya ternyata penerima bansos ini beragam ya, tadinya kita sampaikan ya, ada ASN, ada TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, bahkan ada manajer loh dapat bansos loh. Betul sekali, jadi kalau misalnya manajer bisa jadi orangnya naik jabatan, dari staf naik jabatan jadi manajer, tapi data di sistem ini tidak diupdate. Sayang juga ya, artinya penerima bantuan sosial ini belum tentu orang-orang atau pihak yang memang mereka ini adalah orang yang layak atau perlu untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Atau tepat sasaran ya, bisa Betul dikatakan. sekali. Tapi aneh gitu ya, kalau naik jabatan nih kayaknya nggak akan secepat itu sih. Karena kalau perlu dipahami ya pemirsa ya, penerima dari BNP, BPNT itu syaratnya tuh termasuk keluarga miskin atau rentan miskin. Artinya kalau orangnya punya pekerjaan, misalnya kayak pegawai ASN, BUMN, BUMD, TNI Polri, kayaknya nggak mungkin masuk ke kategori itu ya, miskin atau hampir miskin. Betul sekali Maria, apalagi misalnya begitu ya, kalau memang naik jabatan, ini kan boleh dikatakan tidak masuk akal. Yang memungkinkan adalah penerima sebelumnya ini adalah yang tidak memiliki pekerjaan, menganggur gitu ya, atau pekerja serabutan, lalu di tahap perjalanan, artinya mereka menerima bantuan sosial ini mungkin masih boleh lah ya, masuk akal gitu ya. Nah, tapi artinya masalah kedepannya yang mungkin bisa terjadi adalah terkait dengan pendataan dari siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Iya, itu sih kayaknya ya. Karena kalau memang benar kemungkinan itu terjadi, harusnya nih penerima bansos yang sudah tidak masuk kriteria lagi atau tidak termasuk keluarga rentan miskin lagi gitu ya, ekonomi sudah membaik, sadar diri gitu, berikan haknya kepada yang lebih membutuhkan. Atau mungkin nanti bisa ada lapor data mungkin ya. Iya, lapor data kayak kita dulu lapor pajak gitu kan, kita selalu update ya. Mungkin sama juga nih pendataan sensus atau apa gitu dilakukan. Jadi ketahuan mereka-mereka yang memang tadinya masuk ke kategori itu sekarang udah enggak gitu ya, karena ekonominya membaik, jadi terupdate gitu. Baik, artinya saya ini sudah dapat pekerjaan sekarang, ya jadi saya sudah tidak memerlukan lagi bantuan sosial ini, jadi bisa diberikan kepada yang berhak. Jadi kalau misalnya sudah pernah menerima bantuan sosial, merasa hidupnya sudah lebih layak atau sudah lebih nyaman, setidaknya harus lapor ya sebagai bentuk rasa tanggung jawab, dan sebetulnya itu sudah tidak masuk dalam kategori yang membutuhkan lagi. Jadi harus ada rasa dari dalam diri ya bahwa saya ini adalah orang yang sudah tidak layak karena saya sudah mendapatkan pekerjaan gitu. Mungkin kita utamakan bagi masyarakat yang tadi ya rentan miskin atau masyarakat miskin untuk bisa mendapatkan bantuan sosial ini. Ini tugas pemerintah daerah, bukan hanya tugas pemerintah daerah ya untuk memberikan kesadaran kepada warganya agar bisa rela lepas bansos ya. Itu kalau memang ekonominya membaik, kondisi ekonominya membaik. Tapi sebenarnya yang perlu kita soroti adalah data yang tidak akurat, datanya harus diupdate. Sama bukan hanya kita langsung bilangnya itu harusnya pemerintahnya, pemerintah daerahnya gitu ya, atau pemerintah pusatnya yang kemudian aware atau mendata gitu ya. Bantuan kita sebagai warga negara untuk kemudian dengan ikhlas dan jujur mengupdate data milik kita, kayaknya itu termasuk yang menjadi poin penting juga. Karena kan akhirnya penyalurannya bisa diserahkan kepada mereka-mereka yang harusnya mendapatkan. Jadi balik lagi ini soal kesadaran diri ya. Bukan hanya kesalahan dari pemerintah terkait dengan bagaimana untuk terus berupaya untuk memberikan update data begitu. Tapi kita juga harus sadar ya, kalau bukan hak kita ya udah kita berikan kepada yang lebih berhak. Itu sih setuju sih ya. Jadi kita mohon kerjasamanya ya, mohon untuk masyarakat yang lebih baik ke depannya.